Sukses berikutnya adalah ketika Anda duduk di bangku perkuliahan. Jadi setelah sukses yang pertama tadi Anda sudah diterima melalui jalur SNMPTN, kemudian Anda bisa menjalani kegiatan perkuliahan dari tahun pertama, semester pertama, sampai dengan tahun keempat, semester 8. Dengan lancar, dengan mulus, tanpa ada banyak hambatan. Meskipun ada hambatan, Anda bisa melawan, Anda bisa menanggulangi, mengatasi semua hambatan, rintangan yang ada dalam perkuliahan, sampai Anda mencapai IPK, Indeks Prestasi Kumulatif 3, sekian. Misalkan 3,00 lebih. Itu Anda mencapai sukses pendidikan step yang kedua. Ya. Syukur-syukur mencapai IPK cum laude. Nah, itu luar biasa. Dan yang saya bicarakan ini adalah tentang sukses pendidikan. Jadi sukses itu Anda jangan merasa puas terlebih dahulu. Kalau sudah SNMPTN keterima, kemudian kuliah selesai, sampai IPK-nya cum laude, Anda menganggap itu sukses? Belum. Belum selesai sampai di situ. Ya, jadi step by step harus dilalui sampai Anda mencapai sukses karir untuk masa depan Anda yang cemerlang. Oke, kembali ke SNMPTN lagi. Jadi memang jalur SNMPTN itu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang sangat prestisius. Kalau sejarahnya dulu zaman saya sekolah, zaman saya SMA, itu tahun 99 saya lulus SMA. Ya, Anda belum lahir ya. Itu masih istilahnya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Kemudian setelah saya menjadi guru, itu sekitar 2005 ke atas, istilah tersebut diganti ada istilah jalur undangan, dan pada akhirnya sekarang ini diganti istilahnya menjadi SNMPTN. Itu sebetulnya masih sama saja. Jalur masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Jadi Anda tidak perlu repot tes, tapi Anda menggunakan nilai rapot, nilai hasil belajar dari semester 1 sampai 5 tadi. Itu jalur yang cukup prestisius. Banyak anak-anak yang mengikuti SNMPTN itu berdasarkan dengan prestasi di kelasnya ya. Ya, ada rekomendasi dari sekolah untuk mengikuti jalur tersebut. Kalau yang tidak masuk perankingan otomatis tidak bisa mengikuti. Meskipun semua siswa kelas 12 itu nilai hasil belajarnya semua diupload melalui PDSS yang dilakukan oleh sekolah. Ya, jadi ini kembali tentang SNMPTN. Saya menghimbau kepada semua siswa-siswi kelas 10 dan 11, mumpung Anda masih punya banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk mengikuti jalur ini, jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Itu tentang jalur SNMPTN ya. Nah, kemudian dalam mengikuti SNMPTN ini biasanya siswa-siswi terkendala. Terkendalanya justru pada dirinya sendiri, yaitu ketika dia harus memilih program studi atau jurusan. Ya, itu biasanya kebimbangan ya, bimbang. Kemudian mungkin karena tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya pilihan yang sesuai dengan bakat minat, akhirnya mungkin ada yang hanya sekedar ikut-ikutan tren ya, trennya masuk kemana, jurusan apa, ikutan teman, akhirnya kadang-kadang satu pintu yang masuk banyak sekali. Sedangkan pintu yang sebenarnya peluang yang bagus, tapi tidak begitu populer, akhirnya tidak dimasuki. Nah, bagaimana
cara mengatasi hal tersebut? Berarti Anda mulai dari sekarang, yang kelas 10 maupun yang kelas 11, mulailah untuk difikirkan dari sekarang. Caranya bagaimana, Pak? Coba kenalilah bakat Anda. Pertama, bakat dulu ya. Kemampuan Anda yang kira-kira menonjol, yang itu benar-benar alamiah, yang dibawa sejak lahir istilahnya ya. Itu bakat. Kalau belum ketemu minatnya, ketertarikan Anda pada suatu bidang tertentu, itu coba digali. Minat olahraga, minat seni, minat untuk teknologi informasi, misalkan ya. Seni itu ada seni musik, seni rupa, sendera tasik ya, seni drama dan tari dan lain-lain. Olahraga juga jurusannya cukup beberapa macam ya. Ada yang kepelatihan, ada ilmu keolahragaan, ada penjas, orkes, ya. Tata boga misalkan, sing seneng masak-masak, ya. Tata busana misalkan yang suka membuat desain-desain, ya, jahit-menjahit. Coba minat Anda pada bidang tertentu itu digali. Ya. Kemudian kalau bahasa yang sekarang lebih spesifik lagi ya, coba galilah, kenalilah passion Anda. Nah ini passion yang bahasa anak-anak sekarang ya. Passion itu apa? Coba mulai sekarang kamu, apa kegiatan apa yang kira-kira ketika kamu melakukan itu kamu merasa itu gue banget, itu aku banget, itu berarti passion kamu. Kamu melakukan dengan senang gembira, dengan sukacita, merasa bahagia, bidang apapun itu, yang kamu tidak terpengaruh dengan orang lain, artinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren. Meskipun kelihatannya itu tidak populer, tapi kamu melakukan dengan sepenuh hati. Itu kemungkinan adalah passion kamu. Cari prodi yang berkaitan dengan passion kamu tersebut. Ya, jadi sekarang untuk anak-anakku kelas 10, kelas 11, mulailah dipersiapkan. Ya, tidak ada ruginya, karena ketika nanti misalnya dari jalur SNMPTN ini kok Anda belum bisa diterima, itu pilihan-pilihan program studi yang sudah Anda persiapkan itu bisa Anda gunakan pada saat Anda mengikuti jalur masuk perguruan tinggi negeri yang lain. Misalkan jalur SBMPTN, ya, itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang jalur tes. Ya, ada UTBK 1, ada UTBK 2, ya. Itu nanti di kelas 12 akan diterangkan lebih lanjut tentang itu. Ini saya mengajak berpikir